Kalian pilih mana? Ganjar, Sandi, atau Anies, Sandi? Kita tahu bahwa Sandiaga Uno baru saja pindah ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Langkah dari Mas Sandi ini adalah satu langkah yang paling tepat dan dia di sini bisa menjadi kuda hitam yang akan menentukan apakah satu atau dua putaran atau dengan siapa nanti dia akan berkoalisi, maka partai itu akan memiliki peluru yang baru. Kalian pilih mana? Ganjar, Sandi, atau Anies, Sandi? Kalau Prabowo Sandi kan udah nggak mungkin kan? Nah, menurut kalian mana yang lebih cocok dan memiliki kans untuk memenangkan pencapres dan pencawapresan di 2024 nanti? Kita tahu bahwa Sandiaga Uno baru saja pindah ke Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Nah, ini semua terjadi karena ini adalah sebuah hitung-hitung politik yang sudah jelas. Karena kalaupun dia di Gerindra, dia nggak mungkin akan dipasangkan jadi cawapresnya Pak Prabowo. Sehingga langkah ini sebenarnya adalah langkah yang tepat. Beliau juga memiliki peluru untuk nanti mengkampanyekan dirinya. Dan kita lihat bahwa P3 ini sebenarnya sangat berpotensi untuk menerima Mas Sandi. Karena ya, partai agama ini kan sudah diwakili oleh PKB yang lainnya. Ada Muhammadiyah. Nah, P3 ini belum memiliki seorang yang akan bisa diajukan. Dan Mas Sandi kalau seandainya pindah, ini akan menjadi kuda hitam yang sangat berpotensi mengangkat kembali partai P3 ini tadi. Untuk mungkin kembali lagi seperti dulu sebagai partai Islam satu-satunya yang ada di Indonesia. Saya masih ingat dulu pilihannya cuma 3. P3, Golkar, dan PDI. Dan semua orang kayaknya disuruh milih Golkar. Walaupun ada Luber dulu. Nah, Pak Prabowo ini nggak mungkin akan sama Mas Sandi lagi. Karena kemarin sudah pernah, masa iya sekarang lagi. Dan Mas Sandi ini kalau dia sampai tidak ikutan di perhelatan di tahun 2024, emang sayang. Karena dia sudah melakukan banyak sekali hal-hal yang sudah jadi wakil gubernur, sudah pernah juga pencawapresan, dan juga jadi menteri juga. Jadi kalau menurut saya akan sayang. Apalagi kalau hanya di Gerindra. Saya pikir mentok-mentoknya akan jadi menteri lagi. Dan kita tahu bahwa akhir-akhir ini Mas Sandi ini memiliki banyak sekali masa. Dan juga image-nya yang hampir menyerupai Ridwan Kamil, Mas Anies. Ini yang memungkinkan untuk mencuri masa juga. Orang-orang terutama yang saat ini itu kemarin kecewa terhadap Mas Ganjar. Ini sangat mungkin akan bisa menjadikan Mas Sandiaga Uno ini sebagai pilihan keduanya mereka. Dan ini sesuatu yang wajar. Beberapa orang mungkin berpikir kalau seandainya politik kan harus menjadi pilihan pertama. Tapi kita akan tahu bahwa umur politiknya masih panjang, beliau masih muda. Dan dengan apapun yang terjadi saat ini, beliau itu sangat berprestasi loh. Karena sudah pernah menjadi calon wakil presiden juga. Maka akan sayang bin Eman kalau ternyata beliau ini turun kelas terus nggak melakukan apapun. Kita tahu bahwa beliau itu pun memiliki sumber daya yang sangat luar biasa. Dan bahkan Mas Anies pun kemarin itu sempat dikabarkan masih punya hutang juga sama beliau. Dan kalau ini bisa terjadi, maka kita akan katakan hal ini sebenarnya satu hal yang walaupun orang berpikir kemarin sudah pernah dan nggak akan, tapi sekarang ini politik cair. Segala sesuatu bisa terjadi. Dan saya pikir orang itu bisa menyeberang seperti jembatan yang ada di belakang ini. Ini bisa sangat terjadi, dan kalau ini terjadi, ini akan jadi sebuah pemilu yang sangat luar biasa. Yuk kita akan coba hitung-hitung dulu. Tapi sebelum itu, untuk kalian yang ingin bacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Nah, kita akan lihat bahwa Ganjar Sandi ini bisa kuat secara elektoral karena Mas Ganjar ini kuat di partai. Dan ya, PDIP kalau disuruh semua memilih pasti kan tunduk taat pada komando dari pusat. Nah, P3 pun demikian. Sehingga kalau seandainya mereka ini mencalonkan diri, dukungan dari partai ini sangat kuat karena partainya homogen. Dan mereka ini pasti akan memberikan sebuah dukungan yang 100%. Berbeda dengan mungkin kalau Mas Anies, yang Mas Anies sendiri tidak memiliki partai. Dan dia pun sekarang belum mendaftar menjadi salah satu kader partai. Dan ini adalah sebuah kombinasi yang kalau menurut saya cocok dan tidak membuat orang itu trauma. Ada yang nasionalis, dan kalaupun ada agamis P3, P3-nya diwakili bukan oleh ya ustadz atau kiai, tetapi oleh seseorang yang memang muda, seorang teknokrat, dan memiliki ini sama-sama muda dan sama-sama berbeda gitu. Kalau Mas Ganjar ini kepartaian dan dia ini politiknya itu kuat, Mas Sandi ini bisa melihat secara dukungan dari pengusaha dan duitnya banyak. Dan mengingat bahwa apapun yang ada ini tadi akan mendapatkan dukungan dari partai, mereka ini akan bisa nggak terlalu ngoyo untuk melakukan apapun yang harus dilakukan, sehingga mereka akan bisa terhindar dari blunder-blunder politik yang mungkin saja akan terjadi. Saya ingat dulu Pak Prabowo saat dalam debat, dia ini nggak bisa menjawab arti kata stunting, dan itu menjadi satu titik tolak yang membuat ya orang-orang ini jadi
akhirnya kehilangan kepercayaannya, terutama swinger. Orang-orang yang mau milih siapa, ini masih bingung, tapi nggak mau golput juga. Nah, kalau seandainya ini bareng sama Mas Anies, kayaknya agak jauh dan agak sulit, dan ini butuh sebuah work yang lebih banyak lagi, karena Mas Anies ini sangat Islam dan Mas Sandi di sini walaupun dia seorang teknokrat, tapi ingat partai pendukungnya adalah partai Islam, sehingga agak kurang liberal jika ternyata nanti mereka harus sama-sama mencalonkan dalam pasangan Wapres dan Cawapres. Kalau memang mau begitu, Mas Anies ini harus rasa nasionalisnya ini harus lebih diangkat. Tapi gimana lagi? Wajahnya saja sudah Islam banget gitu loh, keturunan Yaman atau Arab. Memang agak sulit di sini. Tapi apapun tadi, langkah dari Mas Sandi ini adalah satu langkah yang paling tepat, dan dia di sini bisa menjadi kuda hitam yang akan menentukan apakah 1 atau 2 putaran atau dengan siapa nanti dia akan berkoalisi, maka partai itu akan memiliki peluru yang baru. Dan kita tahu bahwa popularitas Mas Sandi ini di mata milenial itu sangat-sangat tinggi, sehingga ini akan menjadi sebuah penggait suara yang mungkin tidak dimiliki oleh orang yang lain. Dan kalau ini disatukan akan menjadi sangat luar biasa. Tapi saya lihat memang kalau ternyata itu tidak bisa, harapan saya sih ya Mas Sandi di sini harus agak sabar dan menjadi menteri untuk 1 periode lagi. Mungkin saja setelah ini terjadi nanti beliau akan bisa mendapatkan sebuah mungkin partner politik yang lebih baik juga. Kalau sekarang masuknya baru sekarang ini kayaknya udah injury time. Tapi ya semua hal bisa terjadi, kita akan lihat nanti. Kalau ternyata dia berhasil menjadi cawapres, ini akan jadi sebuah hal yang sangat luar biasa. Dan ini akan juga menentukan arah langkah P3 di kemudian hari nanti. Apapun itu kita akan disajikan dengan banyak hal luar biasa, perpindahan pemain yang akan terjadi, dan ini bukan yang utama. Kita akan melihat satu hal yang sangat luar biasa, besar sekali di tahun ini. Apakah itu? Coba tebak, tulis di bawah sini. Terima kasih untuk kalian yang menyukai konten politik yang coba untuk saya terawang menggunakan kartu saya. Silahkan request siapa yang harus saya baca. Terima kasih. Semoga Indonesia akan menemukan pemimpin yang terbaik mengganti Pak Jokowi, dan kita akan bisa menuju ke Indonesia emas yang akan dimulai di tahun 2030 nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.